Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jenny. Saya anggota dari kelompok 2. Kemudian ada Saudari Devindra dan Saudara Wildan Fauji. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Mungkin rekan-rekan semua sudah mengetahui atau mungkin sudah sering mendengar mengenai kurikulum ini, terutama bagi mereka yang menjalankan pendidikan, baik itu di jenjang sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama ataupun yang lainnya. Namun tidak banyak juga yang mungkin mereka tidak mengetahui apa pengertian dari kurikulum. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, atau dapat diartikan bahwa kurikulum ini adalah suatu metode ataupun suatu rencana ataupun rancangan yang diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode atau jenjang pendidikan. Menurut para ahli, yaitu menurut Sudijarto, bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Kemudian di sini ada beberapa tabel, dan tabel ini menjelaskan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada 1 dan 2. Di sana dijelaskan bahwa ada peningkatan iman dan takwa, kemudian peningkatan akhlak mulia. Kemudian di poin 3 dan 4 yaitu peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Kemudian keragaman potensi daerah dan lingkungan. Kemudian ada juga poin 5 dan 6. Kemudian ada juga poin 7 dan 8, 9 sampai 10. Di sana sudah tertera mengenai penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu adalah manfaat kurikulum. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, bahwa kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada juga kurikulum yang lainnya. Yang pertama, ada fungsi kesinambungan. Di sana dijelaskan bahwa sekolah pada tingkat atasnya harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada tingkat bawahnya, sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakannya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi persiapan tenaga. Bila mana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah yang memerlukan tenaga guru tadi, baik mengenai isi, organisasi maupun cara mengajarnya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kurikulum bagi sekolah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jenis program pendidikan harus dilaksanakan. Kemudian cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan. Yang ketiga adalah orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan tersebut. Kemudian di sini juga terdapat kurikulum bagi guru. Bahwasannya guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana saja, namun juga guru berfungsi sebagai pengembang daripada kurikulum tersebut agar berjalan dengan baik. Kemudian di sini juga terdapat kurikulum bagi kepala sekolah.
Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu kurikulum bagi pengawas. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan tersebut. Kemudian di sini juga terdapat kurikulum bagi masyarakat. Melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Kemudian di sini juga terdapat kurikulum bagi instansi. Dan yang terakhir adalah komponen kurikulum. Bahwa komponen kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran, misalnya kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan. Kemudian yang poin kedua yaitu isi atau materi. Komponen isi dan materi berhubungan dengan segala aspek, termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah strategi pelaksanaan, bahwa komponen isi dan materi berhubungan dengan segala aspek, termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah komponen yang berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan dan efektivitas sesuai kurikulum dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga evaluasi ini sangat penting. Karena setiap yang dijalankan kurikulum pasti ada evaluasi, apakah kurikulum itu sudah tercapai tujuannya ataupun tidak, sehingga ataupun kurikulum itu tidak tercapai maka akan ada perbaikan. Di sini ada beberapa fungsi dari kurikulum. Yang pertama yaitu adalah fungsi penyesuaian. Dalam hal ini, pengertian kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fungsi integrasi adalah suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh dan dapat diandalkan dan berintegrasi di masyarakat umum, sehingga fungsi integrasi ini sangat berpengaruh besar bagi pendidikan. Kemudian yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Yang dimaksud dari fungsi tersebut bahwa fungsi ini memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap siswa yang harus dilayani dan dihargai. Kemudian yang keempat adalah fungsi persiapan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan fungsi persiapan adalah sebagai alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya, serta dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup di dalam masyarakat. Sehingga fungsi persiapan ini begitu besar pengaruhnya atau dampaknya bagi setiap siswa, sehingga mereka mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat. Kemudian poin yang kelima adalah fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini adalah adanya kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga tidak ada paksaan dan mereka bisa menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka tersendiri. Kemudian yang keenam ada fungsi diagnostik. Fungsi ini adalah sebagai alat pendidikan yang dapat memahami dan mengarahkan potensi para siswa serta memahami kelemahan dirinya dan memperbaikinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat karena pada dasarnya kurikulum ini
adalah sesuatu hal yang sangat penting yang memang terdapat di dalam suatu pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.